Halo Taurus, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading 3 bulan terakhir di 2022. Kita akan lihat gimana perjalanan kamu menutup tahun 2022 ya. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di reading tiap bulan. Oke. Baik. Oke, untuk temanya kita lihat Lenormand-nya dulu. Pertama, kartu ini berbicara tentang keluarga, tentang fondasi, tentang rumah, tentang stabilitas. Lalu ini berbicara tentang kabar yang mau datang di hidup kamu. Kabarnya itu bisa berupa seseorang yang mau berkomunikasi sama kamu, bisa berupa misalnya kamu lagi apply pekerjaan, kamu mendapat konfirmasi dari perusahaan itu. Ini bisa berbicara tentang perjalanan spiritual ya. Bisa juga gimana kamu melihat atau menyayangi diri kamu atau melihat diri kamu berharga. Oke, kita bahas satu persatu. Yang ini berbicara energi kamu diwakili dengan Eight of Pentacles. Pertama, kalau bicara progresif finansial, ini sebuah konfirmasi yang baik. Lalu yang kedua, kamu sedang membangun diri kamu, membangun skill kamu, karir kamu, bisnis kamu. Dan kamu udah kompeten dalam hal yang kamu lakukan atau bidang yang kamu tekunin. Apapun itu ya, entah kamu karyawan atau kamu punya bisnis sendiri. Tapi gini, energi yang melintasi kamu adalah Page of Wands. Energi yang melintasi itu dalam artian apakah energi itu jadi tantangan atau jadi sesuatu yang menjadi katalis buat progres kamu ya. Page of Wands ini seharusnya vibe-nya menyenangkan, petualangan, sesuatu yang bikin kamu excited, tapi ini melintasi kamu. Apakah kamu sangkin seriusnya membangun karir kamu, membangun diri kamu, atau fokus pada progres finansial kamu sampai kamu lupa untuk menyenangkan diri kamu atau mempunyai waktu santai, waktu relax, kamu lupa untuk itu. Kayak bahkan kamu lupa untuk mereward diri kamu untuk sesuatu hal yang kamu kerjakan atau kerja keras kamu. Dan di alam bawah sadar kamu ada Ten of Wands. Ten of Wands ini yang pertama. Di alam bawah sadar kamu capek gitu. Kamu capek. Kalau misalnya kamu capek karena kebanyakan kerja atau fokus dengan membangun diri kamu gitu. Ini kalau Ten of Wands bilang, kalau kamu capek istirahat. Kamu nggak perlu terus-terusan jungkir balik, kaki di kepala, kepala di kaki seperti itu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kamu capek. Sesekali kamu beristirahat. Kamu manusia juga gitu. Jangan sampai tubuh kamu jadi korban karena situasi ini. Dan kamu lupa tubuh kamu itu juga kan bagian dari diri kamu. Kamu gak hanya berfokus pada misalnya finansial kamu melupakan tubuh kamu gitu. Dan juga ingat pesan di Mercury retrograde di video yang aku buat itu, kayak masalah kesehatan itu juga jadi tema ya di Mercury retrograde September sampai Oktober ini. Lalu angka 10 ini berbicara juga kalau misalnya situasi kamu sulit, beban kamu berat, ada konflik di dalam hidup kamu, angka 10 itu menandakan konflik itu akan berakhir dan kamu akan memulai satu chapter baru. Beban berat kamu akan berakhir. Ya. Yang menjadi fokus kamu atau sesuatu yang berada di alam sadar kamu, ada desain, ada hal-hal menyenangkan yang muncul di hidup kamu gitu. Kayak kamu perlahan-lahan bisa optimis lagi dalam 3 bulan ini, kayak kamu melihat semesta mendatangkan hal-hal baik di hidup kamu, jadi kamu optimis lagi, kamu kayak punya tenaga lagi, bahkan mungkin kamu kayak punya punya hal-hal menyenangkan kembali, excited gitu, kembali punya hal-hal yang bikin kamu ceria lagi, karena di sini tadi gitu kamu kehilangan keceriaan karena kamu terlalu fokus, kamu terlalu sibuk jungkir balik kerja keras sampai kamu lupa gimana cara nyenengin diri kamu gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya orang fokus pada finansial itu kan tujuannya adalah bikin seneng diri dengan pencapaian finansialnya. Sementara kamu setelah mencapai itu kamu lupa nyenengin diri kamu. Kayak dapat ya logikanya seperti itu. Di waktu lampau ada Nine of Swords, ini berbicara tentang kegelisahan, mimpi buruk, gak bisa tidur. Tapi ini di waktu lampau ya, apapun yang mengganggu pikiran kamu, yang tadi aku bilang, energinya ini sedang berprogres menuju akhir dan kamu akan memasuki satu chapter yang baru. Jadi kayak masuk tahun 2022, ini energi yang berat-berat ini udah perlahan-lahan menghilang. Dan kamu perlu belajar memaafkan kalau misalnya
ada yang mengecewakan kamu, ada yang menyakiti kamu, dan kamu perlu belajar mengikhlaskan untuk hal-hal yang tempatnya udah gak lagi di hidup kita. Kadang ketika hal itu atau orang itu ada di hidup kita terus tiba-tiba gak ada gitu, memang sulit melepaskan. Ketika itu kita udah nyaman dengan situasi itu atau dengan orang itu, sulit melepaskan. Tapi dengan Three of Swords ini, kayak kita perlu, setiap Three of Swords itu, aku selalu bilang kita perlu belajar mengikhlaskan, melepaskan, memaafkan, bukan untuk orang itu, tapi untuk hati kita, gimana hati kita melangkah ringan ke depan, gak ada beban gitu. Kayak gak jadi racun di jiwa. Lihat, di sini ada The Sun, di sini ada Ace of One. Ace of One itu sebuah pertanda untuk hal-hal menyenangkan, hal-hal yang bikin kamu excited, sesuatu yang fun. Bisa juga, misalnya kamu punya project kreatif gitu ya, ekspresi kreatif diri kamu bisa harapkan itu untuk berprogres ke hal yang lebih baik gitu. Mungkin dari hobi terus menjadi hobi yang berbayar, semacam itu ya. Bisa juga untuk sebagian dari kalian yang tadi aku bilang di sini, ini sebuah perjalanan spiritual buat kamu di 3 bulan ini. Kayak ada momen transformasi antara kamu dengan Tuhan gitu, atau kamu dengan sesama, ada perubahan cara berpikir, dan ada sesuatu yang tadinya kamu gak lihat tentang kamu, tentang hubungan kamu dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, itu akan terbuka. Tapi ini untuk sebagian dari kalian ya, karena perjalanan spiritual itu kan waktunya tiap orang itu beda ya. Perjalanan menemukan ilahi itu kan waktunya orang itu beda-beda. Oke. Kalau misalnya gini, kalau misalnya situasinya itu sulit buat kamu, atau kamu merasa berat untuk menanggung beban ini ya sendirian, kalau misalnya kamu nggak merasa bisa melihat jalan keluar, cobalah bercerita atau bertanya, berkonsultasi kepada orang yang kamu percaya atau orang yang kompeten dalam hal yang sedang kamu pusingkan itu, kamu bingungkan, supaya kamu pertama bisa dapat jalan keluar, yang kedua juga kamu nggak sendirian gitu memikul apapun ini yang berat di hidup kamu sekarang. Tapi ingat yang tadi aku bilang, kamu sedang berprogres untuk keluar dari energi ini ya. Lalu gini, kalau misalnya kamu khawatir, kamu nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Karena gini, aku melihat ada perjalanan spiritual ya. Ini untuk beberapa orang aja. Perjalanan spiritual ini bisa jadi karena ada spiritual awakening. Jadi kamu kayak mungkin kayak bingung, kayak dunia itu, gimana aku menjelaskannya, kayak dunia itu nggak sama seperti yang kamu pikir sebelumnya, dan kamu ibaratnya membangun lagi karena kamu mendefinisikan kembali diri kamu, hubungan kamu dengan ilahi, hubungan kamu dengan sesama. Dan spiritual awakening itu sangat mungkin kita akan memasuki fase yang sangat membingungkan dan menganggap diri kita gila gitu. Tapi ini untuk sebagian kita aja ya. Itu memang bagian dari perjalanan kamu, dan nanti pada saatnya kamu bisa melihat itu semua. Tapi selama kamu masih dalam di zona ini, gak apa-apa. Kamu gak gila, kamu gak kamu gak halu gitu. Itu memang bagian dari perjalanan spiritual kamu. Dan untuk sebagian lainnya, kalau misalnya kamu berpikir kamu gak bisa keluar dari beban berat kamu atau kesulitan kamu saat ini aku mau konfirmasi sama kamu ya, bahwa di 3 bulan ini akan ada intervensi semesta, akan ada keajaiban-keajaiban, akan ada hal-hal baru menyenangkan yang membawa kamu keluar dari zona ini. Dan terlebih lagi, beban berat kamu itu akan berakhir ya. Yang tadi aku bilang, akan ada hal-hal baru menyenangkan, seperti sinar matahari yang menyinari kegelapan, memberi kehangatan. Dan kamu harus ingat, The Sun itu adalah kartu paling happy, kartu paling menyenangkan di semua deck tarot. Lalu yang terakhir, ini adalah Hierophant. Hierophant itu berbicara, yang pertama bisa berbicara pernikahan, komitmen yang serius. Misalnya kamu ketemu seseorang, hubungan itu bisa berprogres ke tahapan selanjutnya. Lalu yang kedua, ini berbicara juga tentang perubahan pola pikir ya. Yang tadi aku bilang, ini sangat match sama pesan spiritual dan spiritual awakening untuk sebagian dari teman-teman. Lalu yang ketiga, ini juga berbicara gini, sebuah progresi dalam karir. Jadi kayak misalnya kamu naik jabatan, terus kamu punya bawahan-bawahan di bawah kamu gitu. Ini juga bisa berbicara hal seperti itu. Oke, kita akan konfirmasi. Ten of Wands, Ace of Swords. Lihat kejelasan, jawaban
inspirasi. Di sini ada intervensi semesta untuk membukakan jalan, membantu kamu melihat sebuah situasi, sebuah solusi untuk apapun ini yang bikin hati kamu berat, pikiran kamu berat, atau kamu capek. Semesta akan tunjukin jalan buat kamu ya dengan Ace of Swords di sini. The Moon. Kamu gak perlu khawatir karena semesta ada di pihak kamu. Gini, ketika Chariot muncul itu, Chariot adalah sebuah kartu yang berbicara tentang kesuksesan, tentang ketika kamu fokus pada goal kamu, pada hal-hal yang mau kamu capai, semesta memberkati kamu dan berada di pihak kamu. Dan kamu lihat di dasar decknya ada Temperance. Ini berbicara tentang healing, transformasi, dan praktikal. Aku gak perlu mengingatkan kamu untuk praktikal ya, karena kamu termasuk golongan-golongan zodiak yang sangat praktikal dalam kayak berhati-hati gitu dalam langkah, dalam mengambil keputusan, dalam bersikap. Jadi kayak aku gak perlu mengingatkan kamu akan hal itu. Yang terakhir, Eight of Swords. Eight of Swords ini kayak mau bilang, penjara itu, kesulitan itu, kemumetan itu hanya ada dalam pikiran kamu. Sebenarnya kamu sangat dekat pada solusi dan jawaban. Tinggal gimana kamu melihat atau melepaskan diri kamu dari belenggu yang sebenarnya hanya ada di dalam pikiran kamu. Mungkin lebih kepada overthinking ya dengan Eight of Swords di sini, dan segala konfirmasi yang tadi ini lebih kepada overthinking. Oke, segitu aja dulu kali ini readingnya buat kamu. Sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.